Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mensimulasikan tentang aplikasi kami yang berjudul Aplikasi Depression Test berbasis Adrawing sebagai media komunikasi nonverbal. Pertama, siapkan file instalasi aplikasi.apk. Buka file manager, lalu apabila sudah ketemu, klik 2 kali pada depressiontracker.apk. Setelah itu, berikan izin untuk melanjutkan menginstal. Jika sudah, klik selesai. Lalu kembali ke menu utama, cari aplikasi Depression Tracker. Izinkan. Halaman awal menampilkan flash screen. Setelah loading bar selesai, di sini ada tampilan menu yang berisikan 5 button, yaitu ukur depresi, mainkan, informasi, tanda tanya, dan keluar. Saya akan membuka button informasi. Di sini ada versi aplikasi kami yang pertama. Versi kami aplikasi yang pertama adalah 1.0. Untuk pembuatannya 1.2. Kembali. Selanjutnya adalah tata cara aplikasi. Di sini ada informasi aplikasi. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah 1. Digunakan untuk mengukur tingkat depresi. Yang kedua, menjadi ungkapan ekspresif yang menarik menggunakan augmented reality atau AR untuk mengurangi tingkat depresi. Dan yang terakhir, mengetahui tingkat keberhasilan penerapan teknologi sebagai media perawatan seseorang. Selanjutnya untuk tata cara, yang pertama ada ukur depresi. Di ukur depresi ada tata cara yang pertama, pilih menu ukur depresi. Yang kedua, input umur Anda. Yang ketiga, pilih button lanjutkan. Keempat, jawab kuesioner sampai 21 pertanyaan. Yang kelima, setelah selesai menjawab, lalu akan muncul poin yang Anda dapat beserta tingkat depresi yang Anda rasakan. Yang keenam, pilih antara dua button antara reset dan kembali untuk tidak melanjutkan memakai aplikasi ini, atau simpan untuk melanjutkan aplikasi ini. Yang ketujuh, sebelum melanjutkan ke fitur mainkan, diharuskan untuk mengisi form seperti nama, jenis kelamin, email, dan nomor yang tersambung dengan WhatsApp. Dan yang terakhir lalu klik simpan. Tata cara selanjutnya adalah mainkan. Yang pertama, pilih button mainkan. Yang kedua, setelah pindah kamera terbuka, arahkan marker sesuai pada posisi yang telah ditentukan. Yang ketiga, selanjutnya pada perangkat akan muncul objek 3 dimensi. Dan yang terakhir, lakukan aksi atau ungkapan ekspresif pada marker dengan cara menggambar dan mewarnai. Lalu, objek 3 dimensi akan mengikuti warna yang akan digambarkan secara langsung. Kemudian kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur ukur depresi. Klik tombol ukur depresi, lalu akan membuka halaman seleksi usia. Pada halaman seleksi usia, terdapat inputan untuk memasukkan usia. Klik lanjutkan. Usia yang akan bisa lanjut menggunakan sistem ukur depresi yaitu 12 tahun ke atas. Dikarenakan aplikasi ini menggunakan base pertanyaan Hamilton Depression Rating Scale yang pada penelitian digunakan untuk kalangan pengguna remaja. Setelah menginputkan usia, klik lanjutkan untuk melanjutkan. Jika usia mencukupi, akan lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan ini terdapat 21 pertanyaan dan terdapat poin-poin pada setiap jawabannya. Contoh untuk pertanyaannya, bagaimana suasana hati Anda? Apakah terdapat perasaan bersalah pada diri Anda? Apakah terdapat keinginan bunuh diri? Insomnia atau kesulitan awal tidur. Insomnia di pertengahan tidur. Insomnia ketika bangun tidur.
Apakah terdapat masalah kerja atau kegiatan? Retardasi, merasa lambat berpikir dan berbicara, kemampuan konsentrasi menurun dan penurunan aktivitas motorik. Gerakan saat gugup. Reaksi terhadap stres. Reaksi terhadap ketegangan. Gejala saat merasa tegang. Gejala tegang. Gejala genital, misalnya hilangnya libido, gangguan menstruasi. Hipokondriasis, ketakutan menderita. Kehilangan berat badan. Tilikan atau pengetahuan tentang yang dialami. Variasi diurnal pagi, sore, atau aktif pada malam hari dan siang harinya tidur. Depersonalisasi dan derealisasi, misalnya merasa tidak nyata, ide nihilistik. Gejala paranoid atau ketakutan pada sesuatu. Gejala obsesif dan kompulsif, apakah terdapat pada diri Anda? Gejala OCD meliputi pikiran yang mengganggu dan timbul terus-menerus, serta perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Setelah menjawab pertanyaan yang diajukan, selanjutnya tampil halaman skor. Pada halaman ini terdapat poin tingkat depresi. Saya mendapat 28, Anda termasuk kategori depresi sedang. Selanjutnya, jika ingin simpan, terdapat tampilan form untuk menyimpan identitas saya. Setelah mengisi, bisa klik simpan. Apabila muncul pop-up data berhasil disimpan, berarti data Anda masuk ke database. Klik OK, lalu batal, reset dan kembali untuk setting ulang aplikasi, tidak menyimpan skor. Selanjutnya, saya akan beralih ke platform website. Pada sistem informasi berbasis website ini, digunakan untuk mengelola data dari pengguna yang dikoneksikan langsung dengan aplikasi Android Depression Tracker. Untuk mengaksesnya, pertama buka web browser. Pada kolom URL, ketik alamat depressiontracker.site. Setelah terbuka, pertama tampil halaman login. Akun yang terdaftar pada website adalah sebagai aktor admin. Apabila admin ingin menambah akun, bisa menghubungi admin terdahulu untuk mendaftarkannya. Apabila sudah memiliki akun, admin bisa memasukkan email dan password. Jika dirasa sudah sesuai, bisa klik masuk. Setelah admin berhasil login, maka muncul tampilan beranda seperti ini. Dan selanjutnya ada data akun website. Di sini menampilkan data-data pada admin yang digunakan untuk login pada halaman sebelumnya tadi. Di sini terdapat fitur tambah untuk mendaftar admin yang digunakan untuk login. Lalu klik save, data berhasil ditambahkan. Maka muncul di tabel untuk akun admin. Selanjutnya ada fitur untuk update. Di sini saya akan mengganti dengan
Yang sebelumnya asisadikara2@gmail.com menjadi asisadikara3@gmail.com. Lalu setelah selesai klik save, data berhasil diperbarui. Dan data akhirnya sudah terganti menjadi asisadikara3@gmail.com. Fitur selanjutnya adalah untuk button hapus yang berada di kanan bawah. Klik button sampah, data berhasil dihapus. Selanjutnya, kita beralih ke data akun APK. Data akun APK berisi tentang data pengguna dan data hasil tes. Untuk data pengguna berisi tentang user-user yang telah menginputkan biodatanya pada platform Android sebelumnya. Selain itu, di halaman ini berisi tentang fitur-fitur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fitur cari. Fitur cari ini diisikan berdasarkan nama, supaya memudahkan dalam pencarian nama user atau pengguna. Seperti ini. Maka akan muncul satu nama yang akan dicari dalam fitur cari tersebut. Untuk fitur selanjutnya adalah mengupdate data user tersebut. Seperti contoh, saya akan mengganti nama Aziz Nur menjadi Aziz Nur Adikara. Lalu klik save. Maka akan secara otomatis mengganti namanya tersebut setelah diganti. Fitur selanjutnya adalah email. Email di sini berguna untuk mengirim hasil laporan dalam tes pada platform Android tersebut. Baik, saya akan membuka email tersebut. Seperti ini hasil laporan dari kirim email. Fitur selanjutnya adalah WhatsApp. WhatsApp di sini dilakukan hampir sama seperti email. Cuma berbeda dengan platform sebelumnya. Yang sebelumnya melalui email dan sekarang melalui WhatsApp. Dan fitur yang terakhir adalah hapus. Di sini saya akan menghapus user atau pengguna yang paling bawah di sini. Dan akan muncul pop-up berhasil dihapus. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi Android. Kita buka aplikasi Android ini. Setelah itu pilih fitur mainkan untuk mensimulasikan di bagian augmented reality-nya. Setelah itu pengguna menggambar di marker yang telah disediakan. Setelah marker terwarnai, akan secara real time muncul di objek 3D-nya.
Jadi kurang lebih seperti ini hasil dari fitur mainkan yang muncul sebagai objek 3D-nya.